Sejak kecil kita diajarkan bahwa bumi itu bulat, bundar seperti bola, berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan ribuan kilometer per jam, sambil berotasi pada porosnya selama 24 jam, dan semua itu disampaikan dengan begitu meyakinkan oleh guru, buku pelajaran, hingga acara televisi edukasi, seolah tidak ada ruang untuk meragukannya. Dan siapapun yang mempertanyakan bentuk bumi pasti akan ditertawakan, dicap bodoh, atau dianggap tidak berpendidikan. Padahal kalau kita mau jujur dan berpikir lebih jernih, banyak sekali kejanggalan yang tak pernah dijelaskan secara logis oleh narasi resmi, dan disinilah peran Ramses Reborn muncul, untuk membongkar fakta-fakta yang selama ini dikubur dalam-dalam di balik dogma pendidikan, karena kebenaran sejati kadang justru disembunyikan di balik hal yang paling pasti dalam hidup kita, seperti bentuk bumi itu sendiri. Dan pertanyaannya sederhana, apakah kamu benar-benar tahu bumi itu bulat karena kamu pernah membuktikannya sendiri? Atau kamu hanya percaya karena semua orang bilang begitu, karena percaya tanpa bukti bukanlah sains, itu dogma? Dan jika bumi benar-benar bulat, mengapa permukaannya terlihat datar sejauh mata memandang? Mengapa laut tidak melengkung? Mengapa cakrawala selalu berada di level mata kita? Dan mengapa tidak ada satupun foto asli bumi yang diambil dari luar angkasa tanpa melalui proses editing, filter, atau rekayasa grafis? Sejak era 1970-an, NASA mengklaim telah mengirimkan banyak satelit dan pesawat luar angkasa ke orbit bumi, bahkan ke bulan dan planet lain. Namun hingga hari ini, mayoritas foto bumi yang kita lihat di internet, di buku, dan di stasiun luar angkasa hanyalah komposit digital. Gambar hasil penggabungan banyak foto kecil yang dirangkai oleh software, bukan foto tunggal dari kamera sejati. Dan ini bukan teori konspirasi sembarangan. Pihak NASA sendiri dalam beberapa wawancaranya mengakui bahwa citra bumi seperti Blue Marble atau R3C adalah hasil rekonstruksi visual berdasarkan data satelit, bukan hasil jepretan kamera secara langsung. Lalu kenapa mereka tidak bisa menunjukkan satu foto bulat bumi yang otentik, padahal teknologi kamera sudah canggih? Dan kalau benar bumi bulat, mengapa pesawat komersial tidak pernah terbang langsung melintasi kutub selatan? Kenapa rute penerbangan dari Argentina ke Australia harus memutar lewat Timur Tengah atau Asia dulu? Padahal jika bumi benar-benar bulat, jalur terpendek justru melewati Antartika? Dan kenapa wilayah kutub selatan sangat dijaga ketat oleh militer negara-negara besar dunia lewat perjanjian Antartika yang melarang eksplorasi bebas oleh sipil? Padahal katanya itu hanya tanah es yang tak berpenghuni? Lalu mari kita pikirkan soal horizon atau garis cakrawala. Dalam logika bumi bulat, semakin tinggi kita berada, maka seharusnya kita melihat lengkungan bumi yang makin jelas, tapi kenyataannya, dari ketinggian pesawat komersial 10-12 km sekalipun, cakrawala tetap terlihat datar dan sejajar dengan garis mata kita. Bahkan pilot dan teknisi penerbangan banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah memperhitungkan lengkungan bumi dalam navigasi mereka, karena semua koordinat dihitung seolah bumi itu datar. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah dunia aviasi secara diam-diam mengetahui bahwa bumi tidak bulat seperti yang diajarkan? Dan jika iya, mengapa mereka diam? Jawabannya mungkin sama dengan alasan kenapa semua media, institusi pendidikan, dan agensi ruang angkasa bersatu padu membela teori bumi bulat. Karena mereka butuh kamu tetap percaya pada sistem, pada struktur dunia yang sudah mereka bangun. Karena jika bentuk bumi saja kamu pertanyakan, maka kamu akan mulai meragukan semua yang lain. Sains, sejarah, otoritas, bahkan eksistensi dari sistem kekuasaan itu sendiri. Dan inilah yang bikin topik ini jadi sangat berbahaya. Bukan karena bentuk bumi itu sendiri, tapi karena dampaknya terhadap kesadaran manusia. Karena jika manusia sadar bahwa ia telah dibohongi tentang bentuk dunia tempat ia hidup, maka semua kepercayaan terhadap otoritas akan runtuh, dan sistem kendali massal yang selama ini berdiri di atas ilmu pengetahuan palsu akan goyah, dan ini bukan omong kosong. Bahkan tokoh-tokoh seperti Galileo, Copernicus, hingga Einstein pun tidak pernah bisa membuktikan secara empiris bentuk bumi. Semuanya didasarkan pada matematika teoritis yang rumit dan sulit diverifikasi langsung oleh masyarakat awam. Dan dalam dunia modern yang dikuasai data, ini justru menjadi celah sempurna untuk menyembunyikan kebenaran di balik tumpukan angka, rumus, dan ilustrasi digital yang menyilaukan mata. Dan jika kamu pikir semua ini terlalu gila untuk dipercaya, ingat bahwa dulu orang yang percaya bumi bulat pun dianggap sesat dan ditertawakan oleh gereja, tapi sekarang peran itu berbalik. Siapapun yang meragukan bumi bulat dianggap gila. Dan ini menunjukkan bahwa sejarah bukanlah soal kebenaran, tapi soal siapa yang punya kuasa untuk menentukan versi resmi. Kalau kamu pernah mendengar istilah flat earth dan langsung menertawakannya, maka kamu sedang mengalami efek psikologis paling sukses dalam sejarah. Kamu tidak menolak ide itu karena kamu punya bukti bahwa bumi bulat, tapi karena kamu sudah diajarkan untuk mentertawakan apapun yang menyimpang dari narasi arus utama, dan itulah keberhasilan sistem pendidikan modern, bukan membuatmu berpikir kritis, tapi membuatmu alergi terhadap pertanyaan yang membahayakan stabilitas opini publik. Padahal kalau kamu telusuri sendiri, banyak sekali orang cerdas, insinyur, pilot, teknisi radar, hingga ahli militer yang diam-diam percaya bahwa bumi itu datar. Dan mereka tidak bicara di ruang publik karena tahu, sistem tidak mentoleransi keraguan terhadap fondasi paling dasar dari realitas versi sains. Dan pertanyaannya makin besar ketika kita menyadari bahwa semua planet lain digambarkan bulat, tapi hanya bumi yang tak pernah benar-benar ditampilkan secara langsung dalam bentuk utuh. Dan satu-satunya sumber utama informasi soal bentuk bumi adalah NASA dan badan antariksa lain, yang semuanya dibiayai oleh negara,
dikendalikan oleh elit, dan punya rekam jejak penuh kebohongan sejak awal berdirinya. Coba kamu lihat ulang semua foto bumi yang katanya asli. Kamu akan temukan bahwa warna laut berubah-ubah, bentuk benua tidak konsisten, bahkan awan-awan di beberapa gambar terlihat persis sama, hanya di-copy-paste dengan sedikit rotasi. Ini bukan teori konspirasi murahan. Ini adalah temuan yang bisa kamu verifikasi sendiri. Dan faktanya NASA pernah tertangkap mengakui bahwa mereka menggunakan software CGI untuk merepresentasikan bentuk bumi karena tidak ada kamera yang benar-benar cukup jauh untuk mengambil satu gambar utuh dalam satu jepretan. Jadi kita percaya bahwa bumi bulat hanya karena representasi grafis, bukan observasi langsung, dan jika kamu pernah menonton peluncuran roket, perhatikan baik-baik arah roket itu. Mereka tidak pernah benar-benar naik lurus ke atas, tapi melengkung ke samping, menghilang di horizon, dan bukan menuju ruang angkasa. Lalu dikatakan bahwa mereka mencapai orbit, tapi orbit itu pun tak pernah bisa dilacak oleh masyarakat sipil, dan video dari ISS, Stasiun Luar Angkasa Internasional, pun dipenuhi dengan kejanggalan. Dari efek tali yang bikin astronot seperti digantung, gerakan yang tak sesuai fisika nol gravitasi, hingga benda-benda yang muncul dan hilang secara tidak masuk akal, dan semua ini dipertontonkan kepada publik seolah-olah itulah kenyataan, padahal besar kemungkinan yang kita lihat bukanlah ruang angkasa, tapi set studio yang disamarkan lewat teknologi broadcast canggih. Dan kamu harus paham satu hal besar, bentuk bumi bukan sekadar urusan geometri, ini tentang eksistensi manusia, karena jika bumi itu datar dan dikelilingi kubah, firmamen, seperti yang diyakini oleh banyak tradisi kuno. Mulai dari peradaban Mesir, Babilonia, bahkan hingga tafsir literal beberapa kitab suci, maka semua narasi tentang alam semesta, luar angkasa, planet-planet, dan evolusi manusia akan runtuh total, dan kita harus mengulang kembali pemahaman kita tentang posisi manusia di alam semesta. Dan disinilah letak ketakutan besar para elit global, bukan karena mereka peduli bentuk bumi, tapi karena mereka takut umat manusia sadar bahwa selama ini mereka telah dijauhkan dari realitas sejati, dan bahwa mungkin, bumi itu bukan planet biasa di pinggir galaksi, tapi pusat penciptaan yang disengaja, dirancang, dan dijaga oleh entitas yang lebih tinggi. Dan ketika manusia sadar akan itu, maka kekuasaan yang selama ini bersandar pada sains sekuler, sains ateistik, dan kekuasaan ekonomi global akan kehilangan fondasinya. Karena manusia akan kembali mencari makna hidup yang lebih dalam dari sekadar bekerja, membayar pajak, dan tunduk pada sistem. Dan Ramses Reborn gak akan tinggal diam. Kita hadir untuk membuka kembali pertanyaan-pertanyaan kuno yang selama ini dikubur demi kenyamanan berpikir. Karena kebenaran bukanlah milik mayoritas, dan bukan pula milik lembaga resmi. Kebenaran adalah sesuatu yang harus ditemukan lewat keberanian mempertanyakan, dan bentuk bumi adalah pertanyaan paling berbahaya dalam sejarah manusia modern. Karena jika kamu meragukannya, kamu akan dianggap gila. Tapi jika kamu membuktikan sebaliknya, maka dunia ini akan goyah dari akarnya. Dan sekarang kita masuk pada inti dari semua ini, sebuah pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh Google, tak bisa ditemukan di buku teks, dan bahkan tak bisa ditayangkan di televisi nasional tanpa memicu sensasi dan kecaman. Kenapa bentuk bumi jadi topik yang harus dilarang untuk dibahas? Dan jawabannya hanya satu. Karena bentuk bumi bukan sekadar bentuk, tapi kunci dari sistem kepercayaan global. Sistem yang membuat manusia merasa kecil, tak berarti, hanya debu di semesta yang tak peduli. Padahal, jika bumi itu datar, tetap, tidak bergerak, dan tertutup oleh kubah langit yang tidak bisa ditembus, maka seluruh konsep kosmologi modern akan runtuh, mulai dari Big Bang, teori relativitas, hingga pencitraan luar angkasa akan jadi sekadar narasi fiksi ilmiah, dan manusia akan dipaksa berpikir ulang. Kalau kita hidup di sistem tertutup, siapa yang membangun sistem ini? Siapa arsiteknya? Dan mengapa bentuk bumi harus disembunyikan? Dan disinilah semuanya terhubung. Elit global, NASA, program pendidikan dunia, Hollywood, media massa, dan bahkan industri musik dan hiburan. Semuanya bergerak dalam satu agenda besar. Membuat manusia melupakan bahwa mereka adalah pusat ciptaan, bahwa mereka berharga, dan bahwa mereka punya makna lebih dari sekadar angka statistik dalam peta ekonomi global. Dan dengan meyakinkan kita bahwa kita hanyalah makhluk kecil di planet acak yang melayang di ruang hampa tak berujung, mereka mencabut pondasi spiritual kita, membuat kita tunduk pada sains tanpa jiwa, dan menyerahkan hidup sepenuhnya pada sistem yang dibangun oleh korporasi dan institusi yang tidak pernah kita pilih. Dan saat itu terjadi, maka kita bukan lagi manusia. Kita adalah Buddha dari narasi, dari gambar-gambar CGI, dari kurikulum yang telah dirancang untuk membuat kita patuh sejak TK hingga universitas. Jadi, kalau kamu masih merasa topik ini konyol, pertanyakan dulu kenapa kamu bisa berpikir seperti itu. Karena bisa jadi kamu bukan sedang berpikir, tapi sedang mengulangi skrip yang kamu hafal seumur hidup. Dan Ramses Reborn hadir bukan untuk membuat kamu percaya bahwa bumi itu datar atau bulat, tapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran sejati tidak pernah datang dari mayoritas, tidak pernah disiarkan di TV nasional, dan tidak pernah disambut tepuk tangan. Kebenaran sejati selalu datang lewat perlawanan, lewat tanya, lewat keberanian membuka kepala dan hati, meskipun itu berarti harus kehilangan kenyamanan palsu yang selama ini kita pegang erat. Dan kalau kamu benar-benar ingin tahu bentuk bumi, maka jangan cuma percaya pada gambar-gambar NASA atau glow plastik di meja guru. Turun ke lapangan, lakukan eksperimen sendiri, amati gerak matahari,
Uji kurva air laut, dan lihat apakah semuanya sesuai dengan narasi resmi, atau justru membuka pintu ke kemungkinan lain yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih mengguncang kesadaran. Karena di ujung semua pertanyaan ini, satu hal yang pasti. Bumi yang kita pijak menyimpan lebih banyak rahasia dari yang diajarkan, dan jika mereka bisa menyembunyikan bentuk bumi, maka tidak ada yang mustahil untuk disembunyikan dari kita. Entah itu sejarah, eksistensi Tuhan, asal-usul manusia, atau bahkan masa depan peradaban, dan seperti biasa, hanya di Rangses Reborn, kamu gak cuma diajak nonton, tapi ditarik masuk ke dalam labirin pertanyaan paling dalam sejarah manusia.